Tidak ada pribadi yang lain. Jangan berpikir orang Arab itu bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir orang Arab itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Nggak bisa. Nggak ada tertulis di kitab suci orang Arab memberikan syafaat kepada kita. Nggak ada. Jangan dibodoh-bodohin. Sekali lagi, jangan pernah kita berpikir bahwa orang Arab bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita melakukan ini untuk dia. Nggak bisa. Dan tidak pernah ada tertulis di dalam kitab suci bahwa orang Arab nantinya di hari kiamat dia datang memberikan syafaat kepada kita. Nggak ada, nggak pernah tertulis. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah, percayalah, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Saya juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan apapun Bapak Ibu, percayalah Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan yang sama juga melindungi saudara dari segala mara bahaya, celaka, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, terhindar semua itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin katakan satu hal kepada kita semuanya, bahwa murtadin itu merdeka. Merdeka itu asik. Saya ulangi, murtadin itu merdeka dan merdeka itu asik. Nah, pada umumnya kita semua rindu supaya kita dimerdekakan. Terbebas dari penghambaan, terbebas dari penjajahan, terbebas dari tuntutan. Nah, kenapa saya katakan asik Bapak Ibu? Khususnya saya pribadi. Setelah saya mengalami kebebasan Bapak Ibu, bukan berarti bebas di dalam melakukan kesalahan, bebas melakukan dosa, bebas melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan, bebas melakukan dan melanggar peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan bebas. Tetapi kita bebas dalam beropini, bebas di dalam bergerak, bebas dalam beribadah, bebas dalam menyembah Tuhan. Tidak lagi diperhamba. Tidak ada tuntutan harus begini, harus begini, harus begini. Capek Bapak Ibu. Benar-benar capek. Saya merasakan capeknya minta ampun. Nah, bayangkan, kalau kita tidak merdeka dari ikatan agama, dari tuntutan agama, saudara tidak akan bisa pergi kemana-mana. Saudara tidak akan bebas bergerak. Saudara tidak akan bebas melakukan banyak hal. Saudara tidak akan bebas melakukan ibadah juga. Bahkan saudara akan dituntut dengan segala cara tentang agama itu sendiri. Contohnya apa Bang Pendi? Contohnya, di dalam iman saya dulu Bapak Ibu, saya tidak boleh memberikan salam kepada teman saya, orang Kristen. Bahkan apabila teman saya berpas-pasan dengan saya di jalan, dia ini orang Kristen, dia memberikan salam kepada saya tidak dibolehkan oleh agama untuk menjawab salam orang ini. Ini kan kita tidak merdeka. Padahal ini orang, teman, sahabat, kerabat kita, famili kita. Bisa dikatakan keluarga kita. Tetapi karena tidak seiman, dia memberikan salam ketika berpas-pasan dengan kita. Agama melarang untuk menjawab salam daripada kerabat, teman, sahabat, keluarga kita yang memberikan salam kepada kita. Kenapa dilarang? Karena beda agama. Karena beda keyakinan. Karena beda iman, beda akidah. Nah, bukankah ini yang dikatakan kita ini belum merdeka? Bukankah ini yang dikatakan kita masih dijajah? Masih di dalam tekanan? Masih di dalam tuntutan? Nah, tuntutan yang tidak ada faedahnya bagi saya. Di sebagian mengatakan bahwa rahmatan lil alamin. Mana letak rahmatan lil alamin kalau salam saja kita tidak boleh menjawab?
Salam saja kita tidak boleh mengucapkan kepada teman yang tidak seiman dengan kita. Ini belum merdeka, Bapak Ibu. Makanya ayo jadi murtad supaya merdeka. Murtad itu asik, Bapak Ibu. Murtad itu hebat. Kita ini benar-benar merdeka setelah mengalami kemurtadan. Artinya setelah kita mengalami Kristus, Yesus, mengalami Tuhan, mengalami Juru Selamat, mengalami Mesias, kita ini benar-benar orang yang dimerdekakan dari tuntutan agama. Dari peraturan-peraturan agama yang tidak ada hubungannya kalau kita selami, tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara yang di atas. Tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara keselamatan jiwa kita. Bayangkan, salam saja tidak boleh kita jawab. Apalagi memberi salam. Ini sebentar lagi Bapak Ibu, Natal. 2 minggu sebelum perayaan Natal, para ustaz dan ustazah itu mereka berkoar-koar, termasuk para mu'alaf. Mereka berkoar-koar mengharam-harumkan untuk penyebutan, untuk mengucapkan Natal. Nah ini kan belum merdeka. Asik tidak? Tidak asik. Hidup di dalam tekanan. Hidup di bawah tekanan. Hidup di bawah penjajahan. Siapa yang jajah? Agama. Peraturan menjajah kita. Sehingga dengan peraturan yang ada, ingin mengucapkan salam, mengucapkan selamat Natal kepada teman kita yang merayakan perayaan Natal, itu tidak bebas. Bahkan ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita harus lihat dulu kiri kanan, ada nggak orang yang melihat. Makanya sebagian ustadz yang mengucapkan selamat Natal, selamat perayaan Natal, itu dikucilkan oleh ustadz yang lain yang tidak suka, yang tidak boleh mengucapkan Natal. Dikucilkan, dihina, dijadikan bahan olok-olok ini ustadz apabila ustadz ini mengucapkan perayaan Natal. Nah ini kan tidak bebas. Ini kan belum merdeka namanya. Masih terbelenggu dengan ikatan agama. Masih terbelenggu dengan ajaran Arab. Ajaran Arab datang ke Indonesia ini mengikat kita Bapak Ibu. Membelenggu kita Bapak Ibu. Saya sudah alami. Sebelum saya percaya kepada Yesus, saya sudah alami bagaimana ajaran Arab di Indonesia ini mengikat saya. Membelenggu saya. Tidak bebas bergerak. Sekali lagi, bebas bergerak yang saya maksud bukan bebas bergerak melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran. No. Tetapi tidak bebas bergerak di dalam hal bertoleransi. Bahkan jauh daripada kata-kata toleransi itu sendiri. Gimana tidak jauh? Mengucapkan salam saja tidak boleh. Menjawab salam apalagi? Bahkan ustadz saya dulu Bapak Ibu mengajarkan, apabila kamu punya teman, kerabat, sahabat yang non-muslim memberikan salam kepada kamu, memberikan salam kepada kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagian ustadz melarang menjawab salam itu. Tapi ada juga sebagian ustadz boleh menjawab hanya dengan asal-asalan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di mana letak toleransinya? Di mana letak kemerdekaan itu? Di mana letak rahmatan lil alamin itu? Jadi kita ini terbelenggu terus-terusan. Terbelenggu Bapak Ibu dengan ajaran Arab. Dengan ajaran Arab. Sementara saat ini orang Arab sendiri mereka lagi melakukan pembenahan. Sudah muak mereka dengan aturan-aturan yang ada yang tidak bisa membuat bangsa dan negara mereka itu maju. Sehingga peraturan yang ada dirombak Bapak Ibu. Mana buktinya Bang Effendi Usman? Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah ceritakan bagaimana Arab Saudi saat ini membebaskan orang yang ada di pantai. Orang yang pergi ke pantai itu dibebaskan. Tidak lagi ada aturan. Yang sebelumnya Bapak Ibu, aturan di Arab Saudi, orang di pantai itu ada pembatasan. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Atau sebaliknya, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Tidak boleh bercampur aduk. Tidak boleh berbaur antara laki-laki dan perempuan. Tapi saat ini bangsa dan negara mereka ingin maju. Dan mereka ingin lepas dari ikatan itu. Mereka ingin merdeka dari peraturan yang tidak ada gunanya sama sekali. Di satu sisi Bapak Ibu, mereka buat aturan
Di satu sisi yang lain, di sisi yang lain, itu ada hal yang tidak bisa ditoleransikan sedikit pun di Arab Saudi. Nah, kekerasan itu sangat luar biasa di Arab Saudi, Bapak Ibu, kekerasan. Nah, TKW kita, Bapak Ibu, yang di Arab Saudi itu sering mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Nah, kenapa? Ini belum merdeka, karena belum merdeka, Bapak Ibu. Maka saat ini Arab Saudi lagi melakukan pembenahan, lagi merombak peraturan-peraturan yang ada. Mereka sekarang memperbolehkan di pantai itu bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Bahkan boleh berdansa, boleh memakai pakaian mini. Kalau dulu tidak boleh, harus semuanya tertutup, Bapak Ibu. Saya punya teman dulu, Bapak Ibu, waktu saya masih berada di dalam agama Islam. Dia pakai cadar. Jangankan dia, Bapak Ibu, saya melihat bagaimana ketika dia makan di warung, itu susahnya minta ampun. Dia pakai cadar, Bapak Ibu. Ketika makan bakso, itu cadarnya dibuka pelan-pelan baru dia makan. Ini kan susah sekali. Ini kan juga termasuk belum merdeka. Makanya saya sering sekali berkata bahwa yang perlu kita jaga itu sebenarnya adalah hati kita, pikiran kita. Kita tutup badan kita, tetapi hati dan pikiran kita itu adalah hati yang jorok, pikiran yang jorok. Tapi bukan berarti juga kita boleh bebas membuka anggota tubuh kita, bebas kita berpakaian. Bukan, ada aturan-aturan juga dalam kita berpakaian. Tetapi bukan kita berpakaian karena tuntutan. Harus menutup seluruh anggota tubuh. Tidak boleh kelihatan sedikit pun. Hanya boleh kelihatan telapak tangan dan telapak kaki. Yang lain tertutup semua. Hanya mata yang boleh kelihatan. Tertutup semua. Enak tidak? Gak enak, gerah. Nah, jadi belum merdeka. Makanya ayo merdeka. Jadilah murtad. Murtad itu merdeka. Merdeka itu asik, Bapak Ibu. Benar-benar asik. Saya dan teman-teman yang sudah mengalami kemerdekaan dari agama, itu asiknya luar biasa. Bebas dalam memuji Tuhan, bebas dalam beribadah, bebas dalam bernyanyi. Kalau belum merdeka, nyanyi saja tidak boleh, Bapak Ibu. Tepuk tangan seperti ini sebagian ustadz itu melarang, mengharamkan. Jadi tepuk tangan harus bagaimana, Bang Pendi? Tepuk tangan harus begini. Coba bayangkan. Aturan apaan ini? Harus begini. Nggak boleh begini tepuk tangan. Kalau begini bagaimana? Katanya kalau tepuk tangan begini itu akan lahir anak-anak setan, anak-anak jin. Nah, coba bayangkan, Bapak Ibu. Benar, karena belum merdeka. Bersiul juga. Tidak boleh bersiul. Berdosa. Nah, karena belum merdeka. Terikat dengan aturan yang ada. Aturan itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Makanya, ayo murtad. Murtad itu merdeka. Merdeka itu asik. Ayolah jadi murtad. Jangan ragu-ragu untuk murtad. Dan jangan ragu-ragu untuk datang kepada Yesus. Bersiul tidak boleh. Main musik tidak boleh. Haram. Mana merdeka? Banyak sekali saudara kita yang Islam itu pencinta seni. Pencinta musik, penyanyi. Nah, tapi kalau sudah diharamkan itu bagaimana nasib mereka? Siapa yang mengharamkan, Bang Pedi? Ya Ustaz lah, siapa lagi yang mengharamkan? Masa pendeta mengharamkan? Tidak mungkin kita pendeta yang mengharamkan. Tidak mungkin kita penginjil yang mengharamkan musik. Di demo kita berjilid-jilid. Tapi karena yang mengharamkan itu Ustaz, apalagi Ustaz itu dengan fasihnya membaca Arab, itu sudah disanjung-sanjung di Indonesia ini, Bapak Ibu. Sekalipun itu cacian dan makian, yang penting bahasa Arab. Itu sudah disanjung-sanjung di Indonesia ini. Makanya, sekali lagi, saya mengajak kita semuanya untuk merdeka. Merdeka dari ikatan agama. Merdeka dari ikatan dosa. Datang kepada Yesus, dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan setiap umat manusia. Tidak ada pribadi yang lain. Jangan berpikir orang Arab itu bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir orang Arab itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Enggak bisa.
Nggak ada tertulis di kitab suci orang Arab memberikan syafaat kepada kita. Nggak ada. Jangan dibodoh-bodohin. Sekali lagi, jangan pernah kita berpikir bahwa orang Arab bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita melakukan ini untuk dia. Nggak bisa. Dan tidak pernah ada tertulis di dalam kitab suci bahwa orang Arab nantinya di hari kiamat dia datang memberikan syafaat kepada kita. Nggak ada, nggak pernah tertulis. Nah, jadi kalau tidak pernah tertulis, ya jangan diada-adakan. Makanya ayo merdeka supaya pikiran ini terlepas. Terlepas dari apa Bang Pedi? Terlepas dari ikatan agama. Terlepas dari ikatan dunia, terlepas dari ikatan dosa. Sehingga kita bebas. Bebas bergerak, bebas melakukan, bebas berteman, bebas makan di mana saja. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam agama saya dulu, bahkan sampai sekarang ya, sebagian ustadz itu melarang makan di warung Chinese, di rumah makan Chinese. Tapi banyak juga umat Islam yang makan di warung makan Chinese, di rumah makan Chinese. Kenapa? Karena enak, masakannya enak Bapak Ibu, lezat, nikmat. Jadi sebagian ustadz itu melarang. Nah, kemerdekaan ini tidak ada. Ketika kita dilarang, kita tertindas Bapak Ibu. Ketika kita tertindas, sangat tidak enak. Kita ingin pergi ke sini untuk makan, tapi dilarang. Bahkan kita tidak boleh berteman dengan siapapun. Kita tidak bebas berteman. Nah, ini kan kita terbelenggung dengan agama. Terikat dengan aturan agama. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Nah, berteman dengan orang Kristen dan orang Yahudi tidak boleh. Sementara orang Kristen dan orang Yahudi itu banyak sekali mereka pinter-pinter, baik, hebat. Tapi karena dilarang berteman sehingga kita tertinggal terus. Almarhum Gus Dur Bapak Ibu, beliau ingin membangun hubungan diplomatik. Menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dengan Yahudi. Tidak dibolehkan, dilarang, bahkan dimusuhin. Itu almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur tahu Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Yahudi itu orang hebat. Kalau tidak ada orang Yahudi, kita tidak bisa seperti ini Bapak Ibu. Tidak bisa kita menggunakan handphone. Tidak bisa kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Facebook, YouTube. Tidak boleh. Nah, jadi mereka itu melarang hal-hal seperti ini. Melarang berteman dengan orang Yahudi. Melarang berteman dengan orang Kristen. Tanpa mereka sadari, mereka bekerja sama orang Kristen, bekerja sama orang Cina. Tapi dilarang berteman. Ustadz itu melarang berteman umat Islam dengan orang Cina. Tapi banyak umat Islam juga berteman dengan orang Cina. Nah ini belum merdeka. Makanya Bapak Ibu ayo jadi murtad, keluar dari agama supaya kita merdeka. Begitu Bapak Ibu keluar dari agama, murtad, langsung itu ada penyingkapan. Apa yang terselubung dalam hati selama ini, dalam pikiran selama ini, langsung ada penyingkapan Bapak Ibu, ada penyingkapan. Maka saya akan ulang-ulang terus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang Arab tidak bisa membawa kita ke surga. Orang Arab tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan tidak ada tertulis dalam kitab suci kalau orang Arab nantinya memberikan syafaat kepada kita. Nggak ada tertulis seperti itu. Maka jangan diada-adakan. Ayo murtad supaya kita merdeka. Sekali lagi, saya mengajak saudara semuanya untuk murtad supaya merdeka. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya suka kopi Bapak Ibu. Saya suka minum kopi. Maka teman-teman saya sering bercanda sama saya. Bang Pendi yang suka minum kopi. Kenapa saya tanya? Kulit Bang Pendi hitam itu karena minum kopi katanya. Kopi sudah melekat dengan kulit Bang Pendi sehingga Bang Pendi hitam. Itu kata teman-teman saya, mereka bercanda Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa.
Yang penting kita semua happy, bercanda dalam kewajaran. Itu membuat kita awet muda. Haleluya. Salam. Yang penting, yang jelas Bapak Ibu, kita harus merdeka dari ikatan agama, dari ikatan dosa. Siap? Murtad? Ikut jejak Evangelis Avraham Effendi Usman. Yes, yes. Wow.